Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan bersama saya Aminul Rahman, Saya Muhammad Taufal Hadi. Saya Saada. Saya Jessica Putri Zahra. dalam video kali ini kami akan mempresentasikan atau membahas tentang sistem komunikasi serat optik. Halo, saya Jessica Putri Zahra. Di sini saya ingin menjelaskan definisi dan keunggulan sistem komunikasi optik. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Cahaya yang digunakan biasanya laser atau LED. 1. Prinsip kerja serat optik. Prinsip kerja fiber optik tergantung pada prinsip jumlah refleksi internal. Refleksi cahaya atau dibiaskan berdasarkan sudut yang menyerang permukaan. Prinsip ini berpusat pada cara kerja serat optik membatasi sudut di mana gelombang cahaya dikirim memungkinkan untuk mengontrol secara efisien sampai ke tujuan. Gelombang cahaya ditutupi dengan inti dari fiber optik. Dalam hal yang sama bahwa frekuensi sinyal radio ditutupi dengan koaksial kabel. Gelombang cahaya diarahkan ke ujung serat dengan refleksikan di dalam inti. Kabel fiber optik biasanya diaplikasikan pada infrastruktur jaringan telekomunikasi, misalnya pada jaringan telepon dan jaringan komputer. Ada dua jenis kabel fiber optik. 1. Kabel fiber optik multimode adalah tipe yang digunakan untuk tujuan komersial. 2. Kabel fiber optik single mode dikembangkan untuk mempertahankan integritas data spesial dan spektrum dari masing-masing sinyal optik. Jarak yang lebih jauh mengizinkan informasi akan disampaikan lebih lanjut. 2. Kelebihan serat optik. Kelebihan fiber optik dibandingkan dengan teknologi transmisi lainnya termasuk A. Kecepatan tinggi. Fiber optik mampu mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi, jauh lebih cepat daripada kabel tembaga konvensional. Hal ini memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan yang lebih responsif dalam berbagai aplikasi. B. Kapasitas lebih besar. Fiber optik memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menghantarkan data dibandingkan dengan kabel tembaga. Lebar pita yang lebih besar memungkinkan pengiriman data lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. C. Ketahanan terhadap gangguan. Fiber optik tahan terhadap interferensi elektromagnetik dan gangguan lainnya. Sinyal cahaya tidak dipengaruhi oleh medan elektromagnetik yang ada di sekitarnya, sehingga mengurangi kemungkinan gangguan transmisi data. D. Jarak transmisi jauh. Fiber optik single mode memungkinkan transmisi data jarak jauh tanpa perlu penguatan sinyal yang berlebihan. Hal ini membuatnya ideal untuk aplikasi jaringan telekomunikasi jarak jauh. E. Keamanan. Fiber optik memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena cahaya yang dikirimkan tidak bocor keluar dari serat, sehingga sulit untuk disadap atau dipantau. F. Bandwidth. Kemampuannya untuk menyediakan kapasitas yang lebih besar untuk mentransmisikan data dibandingkan dengan kabel tembaga konvensional. Light ray passes from denser medium to rarer medium. The angle of refraction is 90 degree. The corresponding angle of incidence in the denser medium is called as critical angle. Total internal reflection. When the light ray traveling from denser medium, if the angle of incidence is greater than the critical angle, then the light ray doesn't enter into the rarer medium and reflects back into denser medium. This phenomenon is called as total internal. Hai, perkenalkan nama aku Saada. Di sini aku akan menjelaskan tentang jenis-jenis serat optik beserta studi kasusnya. Jenis-jenis serat optik ada dua, yaitu single mode dan multimode. Teman-teman, sebelum aku menjelaskan tentang jenis-jenis serat optik dan studi kasusnya, kita kenalan dulu nih sama yang namanya serat optik. Serat optik itu apa sih?
Serat optik adalah media transmisi yang digunakan untuk mengirimkan data dalam bentuk cahaya melalui kabel kaca atau plastik. Nah, kita masuki materi tentang jenis-jenis serat optik. Jenis yang pertama adalah single mode fiber. Single mode fiber adalah serat optik yang memiliki inti core sangat kecil sekitar 8-10 mikrometer sehingga cahaya hanya melewati satu jalur. Jenis ini biasanya digunakan untuk jarak jauh karena memiliki redaman yang kecil dan kecepatan transmisi yang tinggi. Ada pula ciri-cirinya sebagai berikut: core kecil, jarak transmisi sangat jauh, bandwidth sangat besar, biaya perangkat lebih mahal. Jenis yang kedua adalah multimode fiber. Multimode fiber adalah serat optik yang memiliki inti lebih besar sekitar 50-62,5 mikrometer sehingga cahaya dapat melewati banyak jalur sekaligus. Sebagai ciri-cirinya sebagai berikut: core lebih besar digunakan untuk jarak pendek, instalasi lebih murah, bandwidth lebih kecil dibandingkan single mode. Materi berikutnya aku akan memberikan contoh studi kasus sederhana tentang pemilihan jenis serat optik. Baik, kita memasuki studi kasus yang pertama, yaitu jaringan dalam gedung atau disebut LAN gedung kampus. Sebuah kampus ingin menghubungkan beberapa ruangan komputer dalam satu gedung dengan jarak sekitar 50-200 meter. Jaringan ini digunakan untuk akses internet, server lokal, dan berbagi data antar ruangan. Jenis serat yang tepat yaitu multimode fiber MMV. Alasannya, jarak komunikatif relatif pendek di bawah kurang lebih 500 meter, biaya interaksi lebih murah dibandingkan single mode. Perangkat seperti transistor dan switch untuk multimode lebih terjangkau. Contoh untuk jaringan LAN adalah dalam gedung seperti kampus, kantor, atau sekolah. Kita masuk ke studi kasus yang kedua adalah jaringan jarak jauh antara kota. Sebuah perusahaan telekomunikasi ingin menghubungkan dua kantor di kota berbeda dengan jarak sekitar 50-100 km untuk mentransmisikan data internet berkecepatan tinggi. Jenis serat yang tepat adalah single mode fiber SMP. Alasannya, dapat mentransmisikan data pada jarak sangat jauh, puluhan hingga ratusan kilometer, redaman sinyal lebih kecil sehingga sinyal tetap kuat, mendukung bandwidth yang sangat besar, cocok untuk jaringan backbone internet atau kota atau antar negara. Kesimpulannya adalah multimode fiber cocok untuk jarak dekat seperti jaringan dalam gedung. Single mode fiber contoh untuk jarak jauh seperti jaringan antar kota atau backbone. Kecil berdiameter 0,00035 inch atau 9 mikrometer yang berfungsi untuk mengirim sinar laser. Panjang gelombang 1300 sampai 1550 nanometer. Multimode mempunyai inti yang lebih besar dari single mode, diameter antara 0,0025 inch. Hai, kenalkan nama saya Ahmad Imran Rahman. Dalam segmen kali ini saya akan membahas tentang proses terminasi serat optik. Nah, di dalam terminasi serat optik itu ada 4 tahap. Yang pertama itu stripping, yang kedua cleaning, dan yang ketiga clipping, dan terakhir itu splitting atau konektorisasi. Tahap pertama adalah stripping. Stripping merupakan proses mengupas lapisan pelindung pada kabel serat optik. Kabel fiber optik memiliki beberapa lapisan pelindung seperti lapisan luar atau jaket, kemudian buffer coating yang melindungi inti serat. Pada tahap ini, teknisi menggunakan alat khusus yang disebut stripper untuk mengupas lapisan tersebut secara hati-hati. Tujuannya adalah agar inti serat optik yang berada di bagian dalam dapat terlihat dan siap untuk diproses lebih lanjut. Proses stripping harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika terlalu kuat atau tidak menggunakan alat yang tepat, serat optik bisa retak atau bahkan patah. Kerusakan kecil saja pada serat optik bisa menyebabkan kualitas jaringan menurun karena sinyal cahaya tidak dapat merambat dengan baik. Setelah lapisan pelindung berhasil dikupas, tahap selanjutnya adalah cleaning atau pembersihan serat optik. Pada tahap ini, serat optik yang sudah terbuka akan dibersihkan dari debu atau minyak atau kotoran yang menempel. Biasanya proses pembersihan dilakukan menggunakan alkohol isopropil dan tisu khusus yang tidak meninggalkan serat. Serat optik kemudian dibersihkan secara perlahan agar permukaannya benar-benar bersih.
Tahap ini sangat penting karena kotoran kecil saja dapat mempengaruhi kualitas sambungan. Jika ada debu atau partikel kecil yang menempel pada ujung serat, cahaya yang merambat di dalam serat bisa terpantul atau menyebar. Hal ini dapat menyebabkan loss atau kehilangan sinyal pada jaringan fiber optik. Setelah serat optik bersih, proses berikutnya adalah cleaving. Cleaving merupakan proses memotong ujung serat optik menggunakan alat khusus yang disebut fiber cleaver. Alat ini digunakan untuk menghasilkan potongan yang sangat rata dan presisi. Permukaan potongan yang rata sangat penting karena nantinya dua serat optik akan disambungkan. Jika ujung serat tidak dipotong dengan rata, maka sambungan tidak akan sempurna. Hal ini bisa menyebabkan adanya celah kecil yang membuat cahaya tidak dapat melewati sambungan secara maksimal. Karena itu, proses cleaving harus dilakukan dengan alat yang presisi agar ujung serat optik memiliki permukaan yang halus dan tegak lurus. Tahap terakhir adalah splitting atau penyambungan serat optik. Ada dua metode yang biasanya digunakan dalam proses ini. Metode yang sering adalah fusion splitting. Pada metode ini, dua ujung serat optik dilebur menggunakan panas dari busur listrik yang dihasilkan oleh mesin yang disebut fusion splitter. Mesin ini akan menyelaraskan kedua serat optik secara otomatis sebelum proses penyambungan dilakukan. Setelah itu, kedua serat dilebur sehingga menyatu menjadi satu jalur kaca. Metode fusion splitting biasanya menghasilkan sambungan dengan kualitas sangat baik dan tingkat kehilangan sinyal yang sangat kecil. Setelah proses penyambungan selesai, sambungan tersebut biasanya dilindungi menggunakan pelindung khusus atau split sleeve. Pelindung ini berfungsi untuk menjaga sambungan dari kerusakan fisik seperti tekanan, getaran, atau tarikan yang dapat merusak serat optik. Dengan proses terminasi yang tepat, jaringan serat optik dapat bekerja secara optimal dan mampu mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi serta kehilangan sinyal yang sangat kecil. Nah, kita sampai pada bagian kesimpulan. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, materi ini mengajarkan bahwa serat optik bekerja dengan memanfaatkan pantulan cahaya dan memiliki dua jenis utama, yaitu single mode untuk jarak jauh dan multi mode untuk jarak dekat, serta memerlukan teknik penyambungan khusus, yaitu stripping, cleaning, cleaving, dan juga splitting, agar data dapat tersalurkan dengan sempurna. Oke, mungkin seperti itu pemaparan materi dari kelompok 5 mengenai sistem komunikasi serat optik. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyajian video. Dan kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.